Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akuntansi C akan mempresentasikan materi transaksi entitas syariah di mana mata kuliah akuntansi syariah diampu oleh Bapak Ahmad Fawaid As'ad MAK. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami yaitu yang pertama Susan NIM akhir 097, Nadila Lastanti NIM akhir 099, Sofinatul Ainiyah NIM akhir 121 dan Indah Dwi Kusrini NIM akhir 124. Apa itu transaksi entitas syariah? Transaksi syariah merupakan interaksi antara dua pihak, antara lain pembeli dan penjual, penyewa, dan pihak yang menyewakan. Sedangkan pembiayaan syariah melibatkan pihak entitas keuangan syariah dengan kedua pihak. Lalu apa yang menjadi pedoman transaksi entitas syariah? Pedoman transaksi entitas syariah berdasarkan fatwa-fatwa DSN MUI dan SAK Syariah yang diterbitkan DSAS. Saat ini, akad dan transaksi syariah yang diatur dalam SAK Syariah dan diterapkan dalam entitas syariah antara lain, yang pertama adalah transaksi murabahah. Murabahah merupakan akad untuk penjualan barang yang menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli pembayarannya dengan harga yang lebih sebagai laba. Harga beli disebut juga harga pokok berikut biaya-biaya yang timbul untuk perolehannya dan untuk tambahan yang dilebihkan atas harga beli tersebut dengan istilah margin. Ada berbagai transaksi yang menyertai transaksi murabahah. Transaksi tersebut antara lain adanya pemberian uang muka, pemberian diskon, pengenaan sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan ganti rugi. Penerapan transaksi murabahah pada entitas keuangan syariah pada umumnya diberikan tambahan akad wakalah. Artinya, lembaga keuangan syariah mewakilkan kepada nasabahnya untuk membelikan barang yang ia butuhkan dan pembelian barang tersebut berasal dari lembaga keuangan syariah. Selanjutnya, nasabah memberitahukan harga perolehannya. Berdasarkan data tersebut, lembaga keuangan syariah menjualnya dengan harga yang merupakan jumlah dari harga perolehan ditambah dengan margin. Pada akad murabahah diperkenankan untuk mensyaratkan adanya jaminan yang berfungsi untuk menunjukkan keseriusannya. Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan, sedangkan sifatnya bisa mengikat atau tidak mengikat. Maksud mengikat merupakan ketentuan bahwa akad tidak boleh dibatalkan jika seluruh ketentuan yang tercantum di akad terpenuhi. Pembayaran pada akad murabahah bisa dilakukan secara tunai atau kredit. Untuk pembayaran secara kredit, umumnya dilakukan dengan sistem angsuran atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Akad ini banyak sekali ditemui pada bank syariah, koperasi syariah, perusahaan jasa pembiayaan. Contohnya ketika kalian membeli motor, jika kalian memakai jasa lembaga pembiayaan syariah, maka lembaga tersebut yang membahayakan motor yang kalian inginkan. Selanjutnya, lembaga menjualnya kepada kalian dengan ditambah margin, sehingga menjadi harga jual baru atas penjualan motor dari lembaga pembiayaan kepada kalian. Selanjutnya adalah transaksi salam. Salam adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga terlebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu. Sedangkan barang yang dimaksud memiliki kriteria antara lain jelas ciri-cirinya, jelas spesifikasinya, dan diserahkan di waktu mendatang. Pada akad salam juga harus menyebutkan waktu dan tempat penyerahan barang. Mekanisme pembayaran harus disebutkan apakah menggunakan uang, barang, atau manfaat. Pembayaran tidak boleh berupa pembebasan utang. Menurut PSAK 103 tentang akuntansi, Salam menjelaskan bahwa sebuah entitas bisa bertindak sebagai pembeli dan atau penjual. Jika entitas menjual produk yang berasal dari pemesanan dari pihak ketiga dengan akad salam juga, maka itulah yang disebut dengan salam paralel. Salam paralel ini boleh dilakukan jika ada pemisahan antara akad antara entitas dengan pembeli dan akad antara entitas dengan pemasok. Syarat yang kedua adalah bahwa kedua akad tersebut tidak boleh saling bergantung atau disebut dengan ta'alluq. Contoh transaksi yang menggunakan akad salam adalah pembelian barang melalui online shop. Misalnya kalian membutuhkan gawai atau gadget, kalian lalu browsing berbagai pilihan gawai yang ada di online shop. Tentunya kalian akan memperhatikan spesifikasi, harga, kualifikasi toko, review pembeli, dan lain sebagainya. Berbagai informasi tersebut menjadi bahan untuk mempertimbangkan apakah kalian cocok dengan barang yang ditawarkan sekaligus melihat kredibilitas online shopnya. Ketika kalian sudah memutuskan untuk membeli barang tersebut, maka kalian melakukan transaksi salam
dengan cara mengikuti prosedur penjelasan transaksi yang telah dirancang oleh marketplace. Dan selanjutnya kalian akan melakukan pembayaran dan barang akan dikirim ke tempat kalian di kemudian hari. Selanjutnya adalah transaksi istisna. Transaksi istisna menurut Fatwa DSN MUI nomor 6 DSN MUI 6 tahun 2000, istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan, pembeli atau mustasni, dan penjual atau pembuat atau sani. Pembatalan akad istisna bisa terjadi karena semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan. Selain itu, pembatalan bisa juga terjadi jika kualitas barang yang akan diserahkan ternyata lebih rendah dari yang diperjanjikan. Ketika pembeli tidak rela, maka ia bisa membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya atau menunggu hingga barang tersedia. Contoh transaksi istisna adalah ketika Anda menjahitkan baju pengantin. Karena Anda menginginkan baju pengantin yang unik, maka Anda perlu datang ke butik untuk memesan baju tersebut. Anda tentu menjelaskan secara detail model baju pengantin yang Anda inginkan. Penjahit pun akan mengukur badan Anda dan penjahit juga membuat kesepakatan kapan baju pengantin tersebut harus diserahkan. Selanjutnya adalah transaksi mudharabah. Transaksi mudharabah dalam Fatwa DSN MUI nomor 07 DSN MUI 4 tahun 2000 menyebutkan bahwa mudharabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama atau disebut dengan Malik Sahib Al-Mal EKS menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua Amil Mudharib Nasabah bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Ketika terjadi kerugian, maka yang bertanggung jawab adalah pihak yang menyediakan dana saja. Pengelola tidak boleh menanggung kerugian sepanjang kerugian tersebut timbul bukan akibat kelalaian pengelola dana. Dalam perhitungan laba rugi, maka biaya operasional dibebankan kepada pengelola. Contohnya, antar dua pihak saja, yaitu sahibul mal yang bermitra dengan mudharib untuk usaha percetakan selama 9 bulan. Sahibul mal memberikan uang untuk modal usaha sebesar 20 juta. Kedua belah pihak sepakat dengan nisbah bagi hasil 40/70. 40% keuntungan untuk sahibul mal. Selanjutnya adalah akad musyarakah. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Contohnya, kerjasama usaha bagi hasil merupakan salah satu contoh akad musyarakah yang mana kerjasama ini dilakukan dengan meminta investor menanamkan modalnya dalam pembangunan suatu bisnis. Nantinya akan dibuat sebuah kesepakatan mengenai bagian keuntungan yang akan diperoleh investor tersebut. Selanjutnya adalah transaksi ijarah. Menurut Fatwa DSN MUI nomor 09 DSN MUI 4 2000, ijarah adalah pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atas jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Contohnya, sewa menyewa rental dalam bisnis rental mobil. Penyewa mendapatkan kemudahan dari mobil tersebut, sedangkan pemberi sewa mendapatkan bayaran atas layanan yang diberikan. Penyewa memiliki hak dalam penggunaan barang berupa mobil, akan tetapi bukan hak milik. Selanjutnya, akad kafalah. Kafalah menurut Fatwa DSN MUI No 11 CSDN MUI 4 2000 adalah jaminan yang diberikan kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditangguhkan, atau disebut dengan ma'ful anhu atau asil. Akad ini mirip dengan piutang atau factoring dalam akuntansi konvensional. Contoh kafalah yaitu kafalah al-mu'allaqah, yaitu jaminan yang lebih sederhana dari kafalah al-munajazah. Yang kedua, kafalah bin nafs, yaitu perjanjian yang menjadikan diri seseorang sebagai jaminan. Yang ketiga adalah kafalah bit taslim, yaitu jaminan yang dilakukan untuk menjamin pengembalian barang yang disewa di akhir waktu sewa. Yang keempat, kafalah al-munajazah, yaitu jaminan
yang tidak dibatasi oleh jangka waktu ataupun kepentingan tertentu. Yang kelima, kafalah bil mal, yaitu menjadikan seseorang sebagai penjamin orang tersebut dengan syarat orang tersebut membayar nominal uang tertentu kepada si penjamin dalam akad kafalahnya. Rukun akad kafalah dan syaratnya. Yang pertama adalah kafil atau penjamin. Rukun kafalah pertama adalah kafil. Syarat yang harus dipenuhi penjamin adalah balik, berakal, tanpa paksaan, dan memiliki kemampuan untuk menjaminkan. Kemudian B, makfulahu atau orang yang berpiutang. Rukun kafalah kedua adalah orang yang memberikan pinjaman. Syarat yang harus dimiliki adalah saling kenal dengan kafil, balik, berakal, dan hadir saat akad kafalah. Yang C, maful anhu atau orang yang berhutang. Rukun kafalah ketiga adalah orang yang berhutang. Syarat yang harus dimiliki ialah mampu memberikan hutangnya kepada penjamin dan kenal dengan penjamin. Kemudian D, makful bihi atau objek penjamin. Rukun kafalah keempat adalah tersedianya objek penjaminan. Syarat yang harus dimiliki ialah jelas nilainya, jumlah dan spesifikasinya, bukan hal yang diharamkan syariat, dapat berupa uang, benda ataupun pekerjaan. Objek adalah tanggungan orang yang berhutang. Kemudian E, sigat atau akad ijab kabul. Rukun kafalah kelima adalah terucap sigat. Sedangkan syarat yang harus dimiliki ialah kalimat yang diucapkan menyatakan kesanggupan menanggung sesuatu. Tidak ada aturan detail terkait kalimat yang harus diucapkan, dapat diucapkan sesuai kebiasaan pihak terkait. Kemudian akad hawalah. Akad hawalah adalah pengalihan hutang dari satu pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayarnya. Pengertian ini ada dalam Fatwa DSN MUI nomor 58 DSN MUI nomor 5 2007. Objek yang dialihkan berupa hutang piutang yang sudah pasti. Terdapat beberapa modifikasi akad hiwalayah, yaitu al-hiwalah al-muqayyadah, hiwalah yang mengikat, di mana jumlah hutang haruslah sama nilainya baik dari pihak sebelum dialihkan maupun setelah dialihkan, dan hiwalah bil ujrah yang diperbolehkan mengenakan ujrah atau fee yang ditetapkan pada saat akad. Hiwalah bil ujrah bisa diaplikasikan pada akad hiwalah mutlaqah. Rukun hiwalah yaitu muhil. Muhil adalah orang mempunyai hutang. Muhal yaitu orang memberikan hutang atau pihak piutang. Muhal alaihi yaitu orang pemilik hutang dan bertanggung jawab melunasi hutang pihak muhil. Hutang yang diakadkan yaitu bentuk pinjaman yang dilakukan oleh muhil dari muhal dan dinyatakan akan dilunasi oleh muhal alaihi. Syarat hiwalah adalah pihak berhutang atau muhil rela melaksanakan akad ini. Yang kedua, produk hutang harus dibayarkan sesuai haknya yang sama baik jenis dan jumlah hutang, waktu pelunasan dan kualitasnya. Yang ketiga, pihak muhal alaih harus bertanggung jawab dalam menanggung hutang setelah adanya kesepakatan bersama muhil. Yang keempat, pihak muhal atau pemberi hutang harus menyetujui akad hiwalah. Yang kelima, hutang harus tetap berada dalam jaminan pelunasan. Selanjutnya adalah transaksi gadai atau ran. Gadai diterangkan dalam Fatwa DSN MUI nomor 25 DSN MUI 3 2000, sedangkan gadai emas diterangkan dalam DSN MUI no 26 atau DSN MUI 3 2002. Adapun Fatwa DSN MUI nomor 92 DSN MUI 4 2014 tentang pembiayaan yang disertai ran. Selain itu, pada transaksi gadai terdapat beberapa fatwa DSN MUI yang menyertai, antara lain tentang qard, ijarah, dan sanksi atas nasabah mampu yang menunda pembayarannya. Ran secara terminologi berarti menjadikan materi barang sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayaran utang apabila orang berutang tidak bisa membayarnya. Dalam DSN MUI 2018-198, sifat akad ran adalah mengikat bagi rahin yang menggadaikan, tidak untuk mutahin. Rukun syarat ran. Rahin yaitu orang yang menggadaikan. Yang kedua murtahin yaitu orang yang menerima gadai. Syarat keduanya adalah keduanya harus ahli tasarruf atau orang yang tindakannya itu berakibat hukum menurut syara. Yang ketiga marhun yaitu barang jaminan. Syaratnya mempunyai nilai menurut syariat, harus ada pada waktu akad, harus bisa diterahkan ketika kepada murtahin atau wakilnya. Yang keempat adalah marhun bin
atau dain yaitu hutang. Syaratnya harus jelas bagi rahin dan murtahin, harus tetap dan dapat dimanfaatkan, harus lazim atau mengikat pada waktu akad. Ijab dan qabul yaitu pernyataan gada dari para pihak. Syaratnya, keduanya jelas mengungkapkan keinginan membuat akad ran, kesesuaian qabul dan ijab, masing-masing orang yang berakad mengetahui maksud lawannya dan persambungan qabul dengan ijab dalam majelis akad. Baik, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.